Saya ingin mengalami dan merasakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap waktu yang Allah berikan di rumah angin ini dan di lingkungan sini. Sometimes all you need is to slow down. Halo, nama saya Evina Kamal, biasa dipanggil Weni. Saya arsitek dari Hadiprana Design. Halo, nama saya Iwan. Pekerjaan saya konsultan di bidang corporate communication. Ya, awalnya di tahun 2022 saya membeli rumah angin ini dari om saya. Waktu itu memang beliau sudah terkena stroke dan akhirnya menyerahkan rumah angin ini untuk direnovasi ke kami gitu ya. Jadi memang sangat sudah terbengkalai, udah jadi hutan di sini. Sehingga karena dia tahu saya itu adalah arsitek dan punya taste yang mungkin sama gitu ya. Jadinya beliau menyerahkan rumah ini dan kami renovasi secara bertahap dari sejak Maret 2022 sampai akhir tahun 2022 secara bertahap ya. Konsepnya rumah angin ini adalah pertama menyatu dengan alam. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kontur tanah karena memang di sini ada beberapa kontur yang lumayan agak ekstrim. Jadi kami menyesuaikan terhadap kontur dengan cut and fill yang tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga adalah humble, understated, artinya lebih low profile, simple, terkesan mid-century home karena kami ingin lebih long lasting dalam arti stylenya long lasting. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan konsep-konsep sustainability dalam arti penggunaan kembali material-material yang tidak terpakai atau yang sudah ada seperti kayu, kemudian marmer dan batu-batu alam. Kita gunakan lagi yang bekas-bekas ya. Jadi ada konsep renew, reuse, recycle dan juga kita selalu sensibel dan responsible terhadap desain. Ya, kenapa dinamakan rumah angin? Pertama memang kita pengen ada satu identitas sebenarnya terhadap rumah ini ya. Selain memang lokasinya ada di pegunungan, tapi kan nggak biasa kalau orang ngasih nama rumah ya. Tapi kita pengen karena memang rumah ini begitu spesial ya. Ada di kaki pegunungan, tapi juga udaranya juga bagus gitu ya. Meskipun di sini sering hujan, tapi saya pikir untuk saat ini untuk tempat tinggal atau tempat singgah weekend itu menjadi sangat spesial buat kita gitu. Sehingga karena rumah ini spesial kita kasih nama rumah angin sebenarnya. Tapi untuk konsep dan desain mungkin Weni bisa cerita detail mengenai rumah angin itu sendiri. Jadi memang rumah ini memiliki orientasi kan ke timur dan barat. Kemudian utara dan selatan itu adalah lebih banyak bukaannya. Jadi kita memanfaatkan bukaan di utara dan selatan itu
dengan grill-grill atau jendela-jendela yang memiliki ventilasi dan lubang sebanyak mungkin, sehingga terjadi banyak cross ventilation. Jadi di rumah ini tidak ada sama sekali AC, semuanya adalah penghawaan kurang. Dan memang di sini udaranya sangat lembab. Jadi dengan adanya banyak ventilasi itu membantu supaya menekan humidity ya, atau kelembapan di sana. Dan akhirnya juga kita harus sensibel terhadap interior juga. Jadi banyak lemari-lemari yang akhirnya kita buka, tidak banyak tutup. Lemari pakaian pun kita tidak ada yang tertutup, semuanya kita buka supaya tidak ada banyak jamur gitu ya. Rumah angin ini memiliki tanah sekitar 850-an ya meter persegi, dan luas bangunan total sekitar 150-180. Terdiri dari 2 masa bangunan utama dan masa bangunan pavilion kita bilangnya. Masa bangunan utama rumah angin ini terdiri daripada 3 lantai yang memiliki konsep split level. Jadi lantai pertama ini adalah kita buka dengan living room. Kemudian ada ruang makan ini, kemudian ada pantry yang konsepnya memang open plan, menyatu seperti ini. Kemudian kita naik ke split level, kita bilangnya lantai upper floor. Di situ ada kamar tidur utama. Kemudian ada powder room. Dan juga ada ruang servis ya, serta kamar mamang, kamar penjaga di sini. Kemudian ada garasi juga, jadi sangat simpel penataannya. Kemudian naik lagi ke upper, itu adalah lantai mezanin, itu adalah letak musola dan ruang buku ya, kita manfaatkan karena memang lantai mezanin adalah lantai yang paling tidak humid, sehingga kita banyak menaruh buku di situ. Dan di situ juga selain kita gunakan untuk musola, ruang baca, dan juga ada balkon. Di pavilion itu ada ruang yang bisa kita gunakan untuk tamu sih, dan kadang-kadang oleh orang tua kami. Di situ ada ruang duduk, ada ruang pantry kecil, ruang tidur, dan juga kamar mandi serta balkon. Dan itu terhubung dengan selasar terbuka ya. Pemilihan furniture memang kita banyak menggunakan furniture dari bapak saya dan om saya sih, almarhum. Bapak saya itu memang suka ngedesain furniture, om saya juga product designer. Jadi furniture yang di sini memang desain daripada Kamal Furniture, tapi ada beberapa yang saya recycle lagi dengan menggunakan kayu-kayu yang ada dan material-material bekas yang ada. Pertimbangannya adalah simplicity sih. Simplicity, kemudian long lasting design, mid-century style, natural. Kita banyak menggunakan kayu kan ya. Mulai dari meja, kursi, lemari itu banyak kayu. Yang kami rasakan sebenarnya hangat sih. Jadi kalau kita pakai kayu itu pasti suasana rumah ini akan menjadi lebih hangat. Karena kan di sini kan dingin ya. Jadi dengan adanya banyak kayu di sini, terasa sih rumah ini jadi lebih hangat. Kalau untuk furniture seperti itu, sama built-in sih. Kita banyak menggunakan built-in supaya lebih luas aja dan integrated dengan arsitektur. Nah kalau untuk decoration kita memang
penyuka gaya-gaya mid-century sih, makanya ada Louis Poulsen ini. Kemudian lukisan juga banyak yang kita pilih yang abstrak ya, simple, dan kebetulan kita perlu warna lah untuk rumah ini ya. Jadi kita ada aksen orange dan merah untuk semacam aksen aja sih, supaya lebih hidup. Yang paling favorit dan karena membekas di saya itu lukisan bapak saya. Kalau saya sih mungkin saya lebih suka dekorasi di tempat audio sih. Karena itu selain unsur ada modern juga ya, audio yang modern, tapi digabung dengan ada vinyl, kemudian ada buku-buku dan juga ada tanaman-tanaman gitu. Jadi kayaknya kombinasinya tuh buat saya sih keren gitu ya. Ya, dia request sih. Dia request sama saya untuk bikin ruang audio lah gitu yang terbuka. Dan dia ngebangun sendiri sini audionya gitu. Jadi emang harus diekspos gitu sengaja. Ya kan? Udah susah. Jadi dia yang apa ya, istilahnya dia yang jadi kayak kuratornya sih. Saya mau ini nih, kalau dia nggak mau ya udah nggak bisa gitu. Biasanya kalau di rumah angin tuh kita pasti dengerin musik sih, itu udah pasti tuh. Kemudian mungkin juga ngopi itu udah pasti. Sama bertanam sih, berkebun itu kita seneng gitu. Kita biasanya sering banget tuh pagi atau menjelang siang itu kita keliling rumah itu. Apa yang kurang? Hanya cari apa yang kurang sini, ada yang kurang apa nanti kita tambahin lagi atau kita pindah gitu ya. Itu hampir setiap minggu begitu gitu rutinitas. Jadi emang benar-benar di luar kesibukan kita yang biasanya di Jakarta tuh selalu urusan kantor ini enggak sih. Nah, jarang kita ngomongin kantor di sini. Sama satu lagi, kadang-kadang dari hasil berkebun di sini kita akhirnya menjadikan ini semacam nursery untuk di coffee shop kita, di potluck gitu. Jadi kita coba dulu di sini, kita tanam dulu, terus kita pindahin ke potluck gitu. Jadi ya semacam nursery area lah gitu. Itu sebenarnya keinginan kita sih, ingin punya ada semacam area ladang ya, yang langsung dekat sama rumah. Tapi sebetulnya di sini juga ada sawah juga sih. Dan kita menggunakan banyak tanaman dari misalnya dari hidroponik, seperti tambulapot di sini itu ditanam di hidroponik di kompleks itu gitu. Nah, itu kita taruh di sini. Jadi memang di sini proses daur ulangnya tuh banyak ya di sini ya. Begitu sih. Karena di sini kan memang komunitas dan keluarga besar. Jadi selalu ada kegiatan di hari Sabtu dan kadang-kadang Minggu juga olahraga bareng ya. Ada olahraga bareng dan juga ada acara bareng. Misalnya ada Idul Adha, potong kurban. Di sini kita potong kurban. Kemudian ada acara tahun baruan, ada perkawinan segala macam. Saya ngebantu ngedekor di sini gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Dan akhirnya di sini begitu udah selesai, ini jadi tempat ngumpul untuk ngobrol bareng-bareng gitu. Karena mungkin lokasinya yang paling kebuka ya, bisa lumer lah gitu. Lumer itu artinya bisa kemana-mana gitu. Sementara kalau di rumah yang lain lebih tertutup ya, Di sini lebih kebuka. Dan di sini kita sering bikin kopi kali ya. Jadi sering datang. Dulu duren tuh, jadi biasanya nyari kopi sih. Sama saudara-saudara kita kesini tuh mau ngopi. Selalu minta dibikinin kopi. Ruangan yang paling kita sering pakai di sini. Jadi di sini ya kita ngobrol, makan, menjauh tamu, kemudian kadang-kadang kerja Zoom gitu ya. Dulu pas waktu pandemi ya di sini dengerin musik, macam-macam ya. Iya, mungkin karena ruangan di ruang makan ini ya, aksesnya tuh ke jendela tuh kemana-mana gitu. Jadi kita seperti bisa ngelihat ke segala arah gitu. Jadi ini memang spot favorit kita di sini memang. Arti rumah sebenarnya mungkin tidak hanya sebagai tempat singgah ya, atau tempat kita pulang ke rumah. Kita bisa menikmati atau bisa
merasakan karunia yang Allah berikan sebenarnya sih. Di Rumah Angin ini kan kita ada di daerah pegunungan ya, jadi bagaimana mungkin kami bisa merasakan benar-benar sih Allah itu memberikan karunia yang begitu besar kepada kita gitu ya, pada kami berdua untuk bisa di sini gitu. Jadi pengalaman emosional mungkin yang bisa kita rasakan paling dalam di sini, kita bisa berbagi, bisa beribadah, semua yang kita lakukan itu insya Allah semuanya ada manfaatnya gitu sih sebenarnya. Ya, rumah kalau buat saya pribadi tuh tempat dimana kita bisa bercermin terhadap diri sendiri, self reflection, bercermin menjadi diri sendiri. Tapi tadi saya juga setuju sih kalau misalnya dengan kita jujur dan menjadi diri sendiri kan kita jadinya tahu ya kekurangan kita apa, sehingga kita bisa membenahi diri sendiri. Itu saya rasakan bisa kita lakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sejujurnya di rumah sendiri, di lingkungan ini, di lingkungan yang kita anggap rumah. Dari situ baru kita harus jujur diri sendiri, harus tahu diri kita sendiri, baru kita bisa memberikan manfaat buat yang lain. Seperti itu sih.